Oke, bisa dimulai ya. Anak-anak sudah siap? Sudah siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Anak sekalian, pada kali ini kita mulai membahas materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pemahaman atau pengetahuan. Ini masuk modul yang ketiga di buku modul 3 terbitan dari IMP Kota Semarang. Kalau di buku itu ada di mulai halaman 33 sampai berikutnya. Nanti yang banyak dibahas di awal adalah ayatnya surat At-Taubah 122 ya. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, untuk disiapkan ayatnya supaya Anda bisa lancar. Dan sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran ini bisa lancar, dimudahkan dan dibimbing oleh Allah. Mari baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan saya panggil nama-nama. Tolong konsen di hadapan monitor Anda, HP maupun laptop yang Anda punya. Yang saya panggil ya jawab hadir. Yang pertama Andi Dwi. Aprilia. Diva. Farul. Mana Farul? Oke. Fadila. Sylvia. Betul. Farel Aldo. Fauzi. Gracia. Julia. Hudaifa. Kelihatan. Nadia. Naswa. Nia. Raffi Ibad. Safina. Satria. Viola. Adakah yang belum saya panggil? Yang sudah ikut bergabung? Ada? Kalau sudah, mari. Siapa? Siapa yang belum? Fadila. Fadila sudah saya panggil lah, Romuyo. Siapa? Krishna. Oh iya, ini belum saya panggil. Siapa lagi? Karisma Novia. Oke. So, siapa lagi yang belum? Yuk. Siapa lagi yang belum? Oke. Pada
Kesempatan kali ini nanti absen sampai lalu. Kalau yang akan bergabung lagi, eh, saya akan masuk kepada materi bab ini. Silakan diikuti dengan baik. Ya, materi yang sudah saya sebutkan, yaitu kita akan bahas bab nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi. Yang akan kita bahas pertama adalah membahas dasarnya lebih dahulu. Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah tentang ayat. Di monitor sudah muncul? Halo? Oke. Apa? Ke depan ini akan saya masuk sampai 3 kali pertemuan. Ya, 3 kali pertemuan. Kemudian ini akan bahas dasarnya dulu. Dasarnya adalah masalah ayat, ada hadis. Harapan saya, setiap siswa itu wajib lah bisa membaca ayat ini. Yang kedua, membaca anak saya sumpah ya, harus bisa ya, harus bisa membaca ayat ini. Kenapa? Orang muslim pedoman dalam kehidupan dunia sampai akhirat itu kan jelas. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pasti. Tidak ada yang lain. Sehingga Anda memahami dasar-dasar yang harus Anda pahami itu menjadi wajib. Tolong dipahami bareng bahwa memahami, menghafal, ngerti itu hukumnya menjadi wajib. Itu yang pertama. Ayat yang dimunculkan pertama yang sudah saya sampaikan itu adalah surat At-Taubah ayat 122. Nanti silakan dibaca bareng dan bergantian begitu. Adakah permasalahan siswa, Pak, saya nggak bisa membaca. Nanti permasalahannya apa kita paham, ya. Saya baca dulu dan setelah ini Anda tirukan. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق Allahul Azim. Bisa dibaca bersama-sama. Silahkan unmute, mic-nya dibuka dulu semua. Silakan. Mic-nya dibuka. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka
Yatafaqahu fid dini. Terus Gumbar, halo. Lo kok kenapa konsen pada nada? Nada lagu itu kan, waduh. Gini, membaca itu yang pertama bukan lagunya, tapi benar dan salahnya. Oke, benar dan salah cara bacanya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ngono. Nek melu tilawah, walah ya tambah mumet kowe. Wis macane kangelan melune tilawah begitu, jangan. Oke? Saya ulangi, nanti tirukan bareng. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Oke, silakan. Yuk. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Idza yahdharun. Satu siswi silahkan dibaca Hudzaifah Maulidian. Silakan. Oke. Terima kasih Hudzaifah, lancar bagus, lancar manusial lagi. Kelihatannya setiap hari baca ya? Tidak. Sering berapa kali membacanya biasanya? Oke. Menurut Hudzaifah, apakah kamu membacanya sudah lancar? Belum. Wih, aneh kamu belum lancar terus sing ini jadi. Nah, toh? Oke sekarang Satria Putra. Coba seberapa jauh? Hudzaifah nanti dibantu. Hudzaifah dibantu nanti, bantu ya. Oke, Sotakoloti. Fire bagus bagus. Satria juga oke bagus. Dengan Hudzaifah tidak jauh. Ah, sekarang Diva Dwi Handayani.
Rasanya menopo. Yuk, mulai. Allah. Gimana sih Pak? Ada yang kurang nggak kamu bacanya? Ada yang kurang kah bacanya? Apa sudah sempurna? Tahu. Oke, anak-anak semuanya, saya tunjuk satu-satu gini. Saya sudah punya catatan nilai loh, yang sudah. Yang lain mau nggak tak kasih nilai? Yang belum, oh Krishna silakan. Tak kasih nilai pokoknya. Falaula, falaula. Ko, to ifatun, to, bukan tak. Ko, dia tafang, oh, ya gimana? Luar biasa, Satria berusaha luar biasa. Kekurangannya nanti kita bahas gimana dan bagaimana mengapa. Fauzi Rizky, silakan. Oke. Siapa lagi yang pengen duluan? Sing wis ya wis. Viola. Oke, silakan Viola. Lumayan lancar, alhamdulillah. Terima kasih Viola. Lanjut berikutnya. Yang siap, yang siap. Kalau nggak siap hari ini, ya udah minggu depan nggak apa-apa. Tapi nek iki maju, nah wis plong, wis nyaman. Nanti tetap dikoreksi kekurangannya bagaimana, teknisnya bagaimana. Safina apa sudah siap? Gimana Safina sudah siap apa belum? Halo, apakah Safina siap? Oke, silakan Safina. Oh, HP-nya dibagi-bagi.
Yang siap saya. Ayo. Katanya apa Safina? Sadaqallahu alim. Sapa mana ya? Sing sudah siap. Fadil ya? Oh, silakan. Min. Bum. Ada kekurangan nggak kamu? Oke, lanjut berikutnya. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap? Mana? Halo? Kanza Putri siap? Siap. Oke, sebentar. Bentar ada ya. Ngerti kan ibu-ibu kayak ngulang. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Ada tamu yang mau ambil buku itu. Oke, tak buka lagi. Sampai mana tadi? Siapa yang siap tadi? Eh, Karisma. Oke, silakan. Silakan Karisma. Lanjut. Lanjut. Yang siap dulu. Yang siap dulu lancar teman. Karisma. Setelah Karisma siapa bawa berikutnya? Saya siapa tadi? Halo. Saya siapa tadi? Kurnia. Coba kalau dimunculkan wajahnya lebih cantik kamu. Masa dimunculkan wajahnya gitu loh. Ya Allah.
Kurnia bisa dimunculkan wajahnya membaca. Kalau wajahnya kenapa? Ada masalah. Masalah. Ya wis, masuk. Kurnia. Kurnia Buantar Melayu ini oh. Ya Allah luar biasa. Terima kasih. Setelah Kurnia Latifa, siapa meneh? Hmm. Ya siapa meneh? Apa saya panggil? Saya panggil yuk. Apa sesuai? Raffi udah siap belum? Ah, iya. Nah, ya nek error ya berikutnya dulu Naila. Oh Naila. Naila udah siap. Oh cek teko. Nia. Nia. Nia dulu. Oh Nia bentar. Leranra. Leranra. Sesok. Nah, rampungnya pulang rasanya. Aku nanti perlu diperbaiki. Oke. Setelah Leranra, siapa meneh? Setelah Leranra, siapa? Siap. Kadang udah masuk keluar lagi. Sopo sing wis masuk tapi keluar lagi. Amalia, ada di mana kamu? Amalia ada gak ini? Masuk keluar mana? Andi, Andi hilang mana? Ya wis. Sing wis siap ya Aprilia gitu. Aprilia Enggar. Siap belum? Oke, Kanza Putri Mulyana. Kanza, piye? Wali Yung biru kok Wali Yung Yung. Terus aja kesusu. Oke, lanjut Fahrul. Fahrul Aditya. Halo Fahrul. Oh, tinggal turu.
Baru saya turu buku iki. Farel ilang. Meneh. Meneh. Nek Diva eh, Farel ilang. Gracia ilang maneh. Yang siap sekarang? Oke, Nera siap ya wis. Oke, tolong diperhatikan. Kalau mau baca, nanti usul Pak, saya siap baca. Ini ya. Nela, Nela. Oke, silakan. Nela, silakan. Pak, Alfak, Oke, cukup? Ada yang lain? Kalau enggak, nah, itu begini. Dari beberapa Anda yang sudah membaca, adakah problem permasalahan yang muncul? Pak, saya kurang ini. Silakan cari solusi. Teman-temannya ngajari koncone yuk, waktunya berbagi ilmu pengetahuan. Ini yang saya lihat, oke, Kurnia Latifa, coba mana orangnya? Kurnia Latifa. Halo Kurnia. Oke, sekarang saya coba ngajari koncomu dewe. Nih, di monitor silakan diperhatikan. Ini wama, ini pembacaan apa? Mim ketemu alif sukun berharokat fathah. Ini bacaan apa? Kurnia. Dari depan paling awal wa ma kana, kalimat ma itu hukum bacaan apa? Mat apa? Mat apa? Yang lain bisa bantu? Apa yuk? Saling bantu yuk. Halo. Kurnia ora ketemu? Oke. Matopi betul. Kenapa kok matopi? Kenapa matopi? Kalau sudah punya buku ini, loh, semuanya konsen lihat saya. Sudah punya buku ini sebagai panduan kita selama pembelajaran 1 semester. Buku ini dilihat modul pendidikan agama Islam, kemudian di dalamnya daftar isi. Setelah daftar isi, Anda akan melihat di sini. Nah, ini tajwid ringkas. Oke? Tajwid ringkas banget. Tajwid di sini dimunculkan mulai dari yang pertama sampai akhir. Seringkas-ringkasnya. Ringkas banget berarti nggak komplit ya. Tapi paling nggak utamanya masuk di sini. Ya, sequence dulu nanti yang belum ya nanti sampai lalu ini kan bisa. Ini ada bacaan bab nun sukun dan tanwin pertama. Bawahnya bab mim sukun. Jadi yang saya tanya tadi adalah apa? Yang sudah berikutnya namanya bab mat, MAD, mat, mim dal.
Mada yamudu artinya panjang. Bacaan mat mesti panjang, ya namanya mat. Oke. Tadi mat. Oke. Perlu tak jelaskan. Bacaan mat ada dua. Satu mat far'i atau mat asli. Mat asli. Yang pertama mat asli atau mat far'i. Dua mat far'i. Mat asli itu hurufnya ada 3. Alif, wawu, ya. Oke. Terus ini pelajaran masa lalu, masa SD. Sing saiki wis kadang lali. Tadi wama itu alif. Mati jatuh setelah fathah. Eling-eling, yang namanya alif nek mati ora ana tanda-tandane. Jenengane alif kok ning mburi mati. Mula nek ana wong sing jenenge alif kudu ning ngarep. Oke, setuju ya? Sing jeneng alif nek mati gak ana tandane. Wama ka itu kan alif. Tapi nek iya atau wawu mati ada sukunya bunder cilik kuning. Ya, seperti yang di sini. Ini sukun. Nah, ini ru. Nah, kelihatan ya? Liang firu. Ini matobi wawu sukun. Alif mati, sukunya enggak ada nih, enggak kelihatan. Ya mati. Nah, ini fitini. Ya mati jatuh setelah kasroh. Nah, ini ya-nya juga ada sukunya. Mat asli atau matobi. Ru, wawu mati jatuh setelah tuma. Kalau alif mati, matinya nggak kelihatan, tandanya jatuh setelah fathah, dibaca satu alif. Wama kana. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian mat yang kedua namanya mat far'i. Jumlahnya berapa? 14. 10 tambah 4. Apa diantaranya? Mat. Ya, anak kalau ngomong apa diantaranya mat itu masuk kepada halaman 5 di modul yang ada. Nah, kok ini gini banget. Ada mat wajib mutasil, mat jaiz mufasil, mat apa lagi? Mat arid lisukun, mat badal, mat iwat, mat lazim, dan lain sebagainya. Ada 14. Yang tambah tuh. Baca panjang 6 harokat, 5 harokat. Nah, itu ya yang mat far'i. Contohnya di sini ada apa? Di ayat ini. Ini kafah. Tandanya dawa ki mat far'i. Apa diantaranya? Di atas huruf fi ono alisi. Il kafah. Bawahnya to ifatan to ifatun to. Di atas alif ada alisnya. Kenapa kok dibaca panjang? Ini ada alif mati ketemu hamzah. Namanya apa? Mat wajib mutasil. Begitu bisa dipahami? Kemudian ini masalah keilmuan, silakan mesti ada dasarnya. Tadi beberapa di antara kalian ada yang bacanya nggak bisa lancar, ada yang kesusu, ada yang grogi. Kalau urusan membaca lancar itu caranya gimana? Dibiasakan. Oke, ya kan? Dibiasakan. Nek bacanya harus bener tartil seperti perintahnya surat Al-Muzammil ayat yang keempat. Warotil Qur'ana tartila. Ya, mestinya ada pembelajaran, ada ilmunya, ada gurunya kayak begini. Kalau sing menyimak, nek salah piye. Harapan saya ini adalah Anda bisa belajar dengan teman sebaya. Saya lihat di kelas ini sudah lumayan bagus banyak, tapi tetap ada di antara kalian satu, dua, mudah-mudahan sedikit banget
itu yang butuh pembimbingan. Kenapa butuh pembimbingan? Kenapa butuh pembelajaran lebih? Ya, karena ada masalah di antara kalian. Di antaranya apa? Eh, Keluarga kurang mendukung terhadap membaca Al-Quran. Apalagi sekolah sebelumnya tidak mendukung sama sekali. Kenapa? Ada juga siswa yang sekolahnya dari sekolah non Islam. Berarti membaca Al-Quran ya nggak ada. Mau pelajaran aja ngikut agama beliau. Apalagi ini, ya kan? Ini kan salah satu yang ironis yang harus kita pahami dan kita harus beres dan ngerti supaya apa? Pembelajaran kita tetap beres. Kenapa harus lancar? Kenapa harus bisa baca? Ini alasan saya begini. Orang muslim mau belajar, mau mempelajari keilmuan apapun, mau jadi apapun kan butuh ilmu. Ilmu itu dari mana dasarnya? Ada ayatnya yang kita baca tadi. Kita disuruh belajar itu ya ini ayatnya. Kalau kita berdasarkan ayat perintah Allah mau belajar, maka sudah barang tentu dan niat tolabul ilmi karena Allah lillahi ta'ala. Kalau kita melakukan berdasarnya ada perintahnya Allah, kemudian niatnya lillahi ta'ala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dapat pahala. Dapat pahala, dapat ilmu, manfaat, dan kemaslahatan banyak hal. Enak kan? Nah, dengan demikian, kalau kita sudah mudeng dengan semuanya, contoh, saya tanya pada Naila Putri. Halo Naila, besok gede kamu mau jadi apa? Besok gede, ke depan jadi apa Naila? Kenapa? Pokoknya aku melaku saat tadi ini. Tidak bisa, tidak bisa. Naila urung cetok. Yang baru datang, selamat datang. Bilkis Miranti. Oke, mau baca sekarang atau besok? Mau membaca sekarang atau besok? Carry Robert. Hari ini materinya adalah modul 3. Yaitu nih pindahnya, nikmatnya mencari ilmu berbagi pengalaman. Halaman 33. Beberapa teman kamu sudah membaca, sudah dapat nilai pertama. Baca lancar karena tujuannya Anda bisa baca. Bisa mau tenan ya tak nilai. Halo. Bilkis sudah bisa ikuti? Atau ora konsen? Bilkis? Halo. Halo. Oke, belum bisa ikuti yang lain. Oke, Fauzi. Halo Fauzi. Kok tidur? Coba diperhatikan. Fauzi, mau jadi apa ke depan? Sekarang mungkin belum nyampe ke sana. Oke lah, tidak apa-apa. Oke, minggu depan, ini harapan saya, target minggu depan. Saya tantang, kamu mau jadi apa, posisi apa, di mana? Jawab tegas. Sekarang mungkin masih mikir-mikir, wah aku gini, masih bingung masih caranya. Kenapa? Ya, ilmunya belum nyampe. Istilahnya begini, kalau kita mau jadi seorang pilot, nah, supir pesawat, saya mau jadi pilot. Berarti upaya apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya kan? Santai aja lah, pasti penting gue jadi pilot. Itu iso. Jadi pilot itu yo kudu tenanan. Mikir tenang.
Benar ya? Contoh tadi di awal, kamu nilai agama mau berapa? Mau 85, mau 90, mau silakan. 100 pun kalau perlu silakan. Tapi upaya kamu apa? Usaha kamu apa? Sehingga saya sebagai guru ngasih nilai itu layak. Oh, memang ini layak 100. Ini layak 85. Oh, tak kasih. Ada upahnya. Lah kamu pengen apa ke depan? Jadi pilot, jadi dokter, jadi tentara, jadi apa? Itu semuanya bisa dilihat dari upaya. Di sekolah kita, tolong perhatikan, ada siswa tidak naik kelas. Tahun kemarin kelas 10 ada. Bosan sekolah. Nah, Bapak Ibu guru di sekolah melihat, oh iki cah iki ora naik kelas. Kenapa? Prosesnya dilihat. Karena kurikulum 13 itu dilihat dari proses penilaian proses. Siswa ini akan sukses apa enggak? Prosesnya gimana kehidupan? Oke, masa dulu nilai saja sebuah nilai agama. Nilai kamu akan bagus apa enggak? Prosesnya bagaimana? Tanpa ada proses, reso. Hidup itu berproses. Berubah. Yang namanya fanaun itu berubah. Sekarang begini bisa begitu. Adanya asap karena ada api. Nah, sebab akibat dan lain sebagainya harus dipahami. Ya, Anda dapat uang ya karena kerja. Anda mudeng karena belajar. Ya, masa depan rekoso banget. Nah, mudahnya Anda karaoke dewi. Harusnya kan hal-hal kayak begini tolong dipahami. Cara masalah keilmuan di sini, Anda mau jadi apa? Artinya ini ada sebuah motivasi untuk Anda. Sekarang aku harus bagaimana? Upaya aku harus sejauh mana? Itu akan menentukan tujuan Anda. Oke, walaupun semuanya ikut berpengaruh pada kehidupan, tapi paling tidak upaya Anda maksimal sehingga Allah melihat, oh ini layak dapat begini-begini, Anda dapat. Bisa dipahami begini? Ya, kalau mau punya cita-cita, nggak tinggi-tinggi amat. Cita-citaku kalau udah dewasa nanti mau jadi sopir becak. Kira-kira mudah tercapai nggak ya? Dibandingkan dengan saya ke depan mau jadi pilot, sopir pesawat. Untuk kemudahan mencapainya mudah mana? Nah, Fauzi, bisa dipahami? Raffi, becak, gampang becak. Kenapa? Gampangnya sih, lo kan tadi model becak era duit. Nah, bercita-cita jadi seorang sopir becak sama seorang pilot gampang nih. Gampang sopir becak asal kowe awake keker mangane akeh, ngerti peta tanah mas. Kowe ngono wae cukup. Mangkalne pinggir dalan dadi sopir becak. Sekali menggayung itu ada 2 kilo dapat uang 10.000. Kan lumayan tuku soto bakso. Cukup segitu? Ya, kita melaku 1 jam dapat 10.000. Maksimal banget 15.000. Lumayan. Bisa. Nek sopir pesawat Semarang Jakarta itu 45 menit, 1 jam lah. Nah, kan tadi becak 1 jam hampir. Bayarannya bro 10.000. Nek pilot Semarang Jakarta perjalanan 1 jam. Apa ya dibayar 10.000 pilotnya? Cukup. Kenapa enggak? Ya,
Bahwa penumpang banyak bayar 10.000 ya murah ya. Ya sekian juta, sekian juta, sekian puluh juta kurang mudeng bayaran ini. Kenapa? Ini kalau masuk ke ayat berikutnya nanti ke Al-Mujadalah ayat 11. Ketika orang itu punya ilmu, beriman dan berilmu, derajatnya diangkat. Derajat apa di sini? Kita bayarannya itu. Kasih gambaran yang lain, ya, gambaran yang lain. Ada seorang petani mencangkul pagi, siang sampai sore. Bayarannya piro? Maksimal 15.000. Normal 15.000 sampai banget. Ada seorang direktur, dia perusahaan memegang kontraktor di mana-mana. Bawahannya mengajukan proposal. Lihat, baca-baca, pakai pulpen pentel sing apik. Kira-kira apa ini? ACC tanda tangan. Oh bagus. Oh ini nggak bisa ini, nggak logis nih. Tidak. Ini bagus. Coba sebuah tanda tangan kira-kira. Berapa lama itu? Bacanya kira-kira 1 menit. Tanda tangannya berapa detik? Bayarannya piro? Oke. Proyek 6 miliar, dia dapat 10%. Tok itu. Kenapa? Itu orang punya ilmu, derajatnya mahal. Besok akan saya sharekan beberapa orang-orang yang hebat, seperti orang tua Anda yang hebat begitu. Kenapa, bagaimana prosesnya, supaya Anda bisa punya ke depan lebih baik. Ya, gitu. Sementara sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan membaca harus lancar? Yang belum minggu depan, silakan teman-teman membantu teman-temannya di rumah juga sharing dengan teman kelas ini saja, nggak usah jauh-jauh, sehingga tanya piye bacanya caranya piye, tolong aku disimak begitu, oke? Itu. Oke, materi hari ini apa kesimpulannya? Materi hari ini apa? Materi ini adalah masalah keilmuan, ya, semangat mencari ilmu, indahnya berbagi ilmu pengetahuan itu berbagi sama teman-teman, sing kontennya durung maca durung lancar, yuk dibantu biar di depan macane lancar. Syarat, ya. Kemudian membaca Al-Quran harus bisa, ya, harus bisa. Nah, kowe di anak itu bisa, Anda harus bisa dulu. Satu, ya. Kemudian untuk pemahaman ini ya, minggu depan insya Allah kita bagaimana ayat ini isinya apa, bagaimana untuk kita harusnya bagaimana. Insya Allah minggu depan akan kita bahas lagi sehingga pembelajaran kali ini insya Allah cukup dan mari kita bisa baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh mau baca? Sudah saya tutup bisa? Bawa enggak? Al-Quran? Oke, silakan. Silakan. Oke, tahu. Ada lagi yang mau nambah lagi? Oke, cukup. Nah, cukup. Waktunya sudah siang, waktunya siap sholat zuhur dan mari kita baca hamdalah dan jangan lupa habis ini sholat zuhur berjamaah upayakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf dan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mulai live.